selamat datang di Budak Core Podcast. Ini sudah podcast kita yang kesekian kalinya ya. Dan kita hari ini bakal membahas, ini kayaknya topik yang lagi diminatin sama Gen Z kayak. Soalnya kita bakal bahas tentang interview kerja. Nah, ini kita bakal bahas sama HRD-nya langsung, guys. Boleh kenalan dulu, Mbak? Namanya siapa? Halo, aku Eka. Kurang deket, Mbak. Aku Eka, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang HR. Oke, bagian HRD ya memang ya berarti ya. Udah berapa lama Mbak menggeluti Di HRD profesi? ya? Kalau di HRD ini aku 5 tahun sih ada. Wah, 5 tahun. Iya. Jadi sudah menginterview berapa orang gitu? Banyak banget ya, ratusan. Banyak ya, ya banyak sih. Cuman ya masih belajar lah. Masih belajar tetap ya. Ya walaupun udah berpengalaman, kadang kita tetap perlu belajar ya Mbak ya. Walaupun sudah melanglang buana ya kan. Enggak juga sih. Nah, aku mau tanya-tanya nih Mbak, ini kan sekarang ini kan kayak lagi apa ya? Orang tuh banyak mikir kayak, oh 2025 nih katanya bakal ada resesi gitu-gitu kan. Nah, terus kan juga anak-anak muda sekarang tuh kayak susah cari kerja gitu kan. Kayak mungkin mereka bingung ya, kayak mau kerja di bidang apa gitu kan. Terus kayak mungkin ada yang udah ngelamar kerja nih kayak ke banyak perusahaan tapi kayak belum keterima-terima. Nah, kita bakal bahas nih Mbak Ari itu. Kita mau tanya-tanya ya kan langsung sama HRD-nya nih, mungkin ada tips-tips gitu kan supaya kita keterima gitu. Oke. Tips-tips interview berarti ya ini ya. Iya, tips-tips melamar kerja. Iya. Biasanya apa sih Mbak kalau menurut Mbak Eka nih yang jadi kendala dari kandidat buat mereka tuh interview kerja kayak gitu? Biasanya apa yang jadi kendala? Jadi kendala saat interview maksudnya? Iya, biasanya apa? Oke, kalau ngomongin kendala itu emang kompleks ya. Cuman mungkin aku garis bawahi aja karena memang kebanyakan dari teman-teman yang lamar kerja itu kendalanya adalah kurangnya kesiapan untuk interview. Nah, gitu. Kalau di breakdown lagi tuh banyak ya kalau kesiapan interview itu ya. Yang pertama pastinya riset tentang profil perusahaan dan juga kamu juga harus paham posisi yang kamu lamar itu. Gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita interview ke suatu tempat kita kan pasti harus tahu tujuannya ngapain dan nanti kita akan ngapain gitu kan. Apalagi di saat interview itu ada sesi tanya jawab dengan HRD kayak gitu. Jadi itu sih yang paling utama, keterampilan komunikasi terkait kamu paham tentang perusahaan yang kamu lamar, posisi yang kamu lamar seperti apa, biar nanti sesi interviewnya itu berjalan dengan baik gitu. Oke, jadi untuk persiapan sebelum interview tuh harus tahu itu dulu ya Mbak ya. Kayak harus kayak riset dulu lah perusahaan yang kita lamar tuh kayak gimana gitu ya. Terus apa lagi Mbak? Ada tips lagi nggak? Persiapannya sebenarnya kompleks ya. Kalau misalkan kita ngomongin persiapan untuk interview gitu ya. Yang pertama mungkin kesuksesan interview itu berdasarkan kesiapan kita sebelumnya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi mungkin aku kasih tips yang pertama adalah yang tadi riset tentang perusahaan dan juga riset tentang diri kamu sendiri. Kenapa kita penting riset buat diri kita sendiri? Yang pertama dengan kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita seperti apa, kompetensi kita seperti apa, minat bakat kita seperti apa. Itu nanti juga bisa dicocokkan dengan perusahaan yang kamu lamar. Perusahaanmu ini bergerak di bidang apa, industrinya ini, produk jasanya yang mereka tawarkan seperti apa, sehingga nanti kamu bisa nih menyesuaikan kontribusi apa yang akan kamu berikan untuk perusahaan ini gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait performa atau penampilan ya. Pastinya kalau kita ketemu sama orang baru yang dilihat pertama adalah penampilannya. Gitu kan ya. Ibaratnya itu adalah first impression banget gitu. Jadi usahakan kamu menggunakan pakaian yang menurut kamu itu nyaman,
sopan masih terkesan formal gitu. Sekarang kan banyak ya inspirasi outfit untuk interview ya. Kalau dulu kan mungkin hitam putih monoton kayak gitu. Kalau sekarang kan memang bisa lebih berwarna, tapi yang nggak bikin sakit mata gitu. Biasanya aku pernah denger nih Mbak, kalau interview itu katanya harus pakai baju biru, bener nggak? Maksudnya itu kayak mempengaruhi psikologisnya gitu loh Mbak? Aku baru dengar malah. Oh iya? Kayaknya ada yang pernah bilang gitu deh. Kalau interview itu kalau bisa pakai baju warna biru, soalnya biasanya tuh warna yang kayak apa ya? Membuat kayak mengesankan kalau itu tuh sebuah kepercayaan kayak gitu-gitu loh. Itu bener apa enggak sih sebenarnya? Kalau menurutku ya, warna apapun yang kamu pakai itu tergantung mindset kamu sih. Oh gitu ya? Gitu, iya. Jadi tetap kamu pakai baju yang penting nggak berlebihan ya, maksudnya ya, nggak yang overdress banget, yang memang itu masih terkesan formal dan rapi lah gitu. Jadi pakai warna apapun nggak apa-apa, pakai warna pastel mungkin gitu. Itu yang penting gimana cara kita membawa diri kita gitu. Ada tuh yang awal-awal masuk dia udah bete kayak bawa masalah segunung nih di pikirannya gitu. Aduh, itu aku kalau udah interview sama orang yang seperti itu nggak nyaman sih. Maksudnya untuk lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Makanya itu kita harus bisa pintar-pintar bawa diri ya, penampilan, bawa diri, apalagi ya gestur tubuh pastinya ya. Fokus kayak gitu sih. Mungkin. Itu kesan pertama ya Mbak anggapannya? Kesan pertama. Biasanya kalau Mbak Eka interview orang pasti kayak ngeliat dulu gak sih kayak dia pertama kali itu kayak gimana gitu kan? Kayak apakah dia gugup atau apa? Jadi mulai dari masuk ruangan itu udah terlihat ya dari gesturnya dia. Iya, jadi kita tuh biasanya meneliti itu dari dia berdiri ngetok pintu sampai dia duduk. Itu udah memperlihatkan mungkin dari si personality-nya mungkin ya. Meskipun nggak secara detail, cuman ini gambarannya kita pasti terlihat. Ada yang tadi aku bilang ya, mungkin dari awal masuk udah bete. Ini Bu, CV saya Bu, kayak gitu. Langsung duduk gitu aja. Terus tasnya taruh di meja, HP-nya taruh di meja. Itu usahakan hindari seperti itu. Jadi kamu bisa simpen tas kamu dulu, HP-nya disimpan dulu, kamu fokus, gestur kamu juga udah siap. Terus ketika HRD nanyakan, kamu juga fokus natap matanya dia gitu. Terus kalau CV dan portfolio itu sebenarnya penting banget gak sih Mbak? CV waktu interview itu? CV kalau menurut aku sebagai HR ya itu sangat penting karena itu tools kita. Gimana cara kita itu bisa tahu lebih dalam tentang kandidatnya ini gitu. Jadi kita bisa memvalidasi nih yang ada di CV sama yang dia komunikasikan tuh bener apa enggak gitu. Jadi usahakan kalau untuk CV ini itu yang sudah diperbarui ya, dan sudah upgrade, terus sudah sesuai nih dengan posisi yang kamu lamar. Biasanya tuh bukan kesalahan sih, biasanya sih rata-rata teman-teman tuh kalau sekarang kan era digital ya, jadi kalau mau apply kan udah mudah banget gitu kan, bisa lewat job portal, bisa lewat email kayak gitu. Nah mereka tuh tinggal apply aja tanpa dilihat dulu nih CV mereka tuh sesuai dengan posisinya yang dilamar apa enggak gitu. Jadi misal kalau posisi yang dilamar marketing pastinya kan ada poin-poinnya nih. Kamu pernah pengalaman di marketing di mana kayak gitu kan, itu bisa dijelaskan kan seperti itu. Bukan hanya sekedar sebar aja nih, dan kamu juga bisa tuh nambahin di riwayat hidup kamu. Kamu pengalamannya seperti itu berapa lama, apa yang kamu geluti, terus channel yang kamu miliki seperti apa gitu. Itu menjadi nilai plus juga sih kalau untuk CV-nya. Jadi di CV itu kalau bisa detail gitu ya Mbak ya? Kayak pengalaman dan lain-lain gitu. Benar, karena memang gini, ada orang itu yang secara kompetensi dan skillnya dia tapi di CV-nya tuh kosong gitu. Jadi dia nggak cantumin di CV-nya. Mungkin dia berpikirnya gini ya, nggak apa-apa lah, nggak update, yang nanti kan yang penting di interview gitu kan. Gitu. Itu kan maksudnya kita tuh interview banyak orang ya, jadi kita nggak mungkin ingat di satu orang aja kan. Gitu. Jadi makanya CV itu jadi salah satu tools kita untuk nginget nih, orang ini tuh yang pengalaman di sini loh gitu.
Itu sih, itu juga menjadi salah satu apa ya, kesan ya, menunjukkan profesionalitas lah gitu. Oke. Untuk si CV itu. Oke, kadang itu soalnya ada ini nih kayak teman-teman mungkin yang nggak bisa nih bikin CV, gimana sih caranya gitu kan. Nah, terus mereka kan kadang minta tolong orang lain yang bikinin gitu. Terus ya kan biasanya banyak aja kayak gitu, siapa ya. Terus mereka ini habis dibikinin CV-nya nggak dibaca dulu gitu kan. Terus kayak langsung aja disebar gitu. Iya sih, aku pernah sih ngalamin gitu juga. Iya kan? Aku sampai nanya sih, ini yang buat CV siapa? Itu jangan ya, itu red flag sih. Kalau bisa ya itu kan CV kamu, data diri kamu, riwayat hidup kamu gitu kan. Kalau bisa ya kamu tulis atau kamu ketik sendirilah gitu, kamu buat sendiri. Sekarang kan banyak banget ya contoh-contoh buat CV gitu kan ya. Bener. Ada di Canva dan yang lainnya, itu banyak banget. Jadi dan beberapa hari terakhir juga kandidat yang aku interview ini CV-nya udah oke sih, lumayan lah gitu. Kayaknya udah belajar dulu nih bikin CV-nya ya kan. Apalagi khususnya untuk yang masih first grade ya, yang mungkin mereka belum pernah interview sama sekali gitu, mereka bisa belajar lah gitu, bisa belajar cara bikin CV di YouTube. Itu seperti ada contohnya di YouTube banyak, di Canva juga banyak gitu. Nah, kalau gini Mbak, misalkan kita mau ngelamar di satu perusahaan nih, kita ngelamarnya marketing gitu kan. Tapi sebenarnya kita ini nggak ada background marketing, cuman kita ini istilahnya kayak aku mau belajar kayak gitu jadi marketing. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana Mbak? Apakah nggak apa-apa? Maksudnya di CV kita itu bukan yang soal marketing gitu atau gimana tuh? Sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan perusahaan lagi ya. Kalau memang diperlukan memang yang berpengalaman yang relevan untuk posisi itu, ya mau nggak mau kita memang harus nurutin dari kebutuhannya. Cuman ini yang akan menjadi notes. Kamu nggak punya pengalaman tapi usahakan kamu memberikan kesan yang baik. Balik lagi ke kesan ya, kesan yang baik di saat interview. Jadi HRD itu pasti bakal inget. Even kamu nggak ada pengalaman di marketing, tapi basic marketingnya kamu harus tahu. Job listnya marketing tuh ngapain aja sih gitu. Terus keterampilan yang dimiliki dari marketing ini apa? Mungkin keterampilan komunikasi gitu ya. Terus yang kedua pastinya karena marketing itu bertemu banyak orang, jadi pastinya dia dibutuhkan untuk yang good looking. Good looking tuh bukan ganteng dan cantik sih. Maksudnya good looking dari sini, kalau ganteng dan cantik kan subjektif ya. Iya, benar. Dan good lookingnya ini maksudnya ke berpenampilan yang menarik lah gitu. Kamu bisa menempatkan dirimu karena kamu bertemu banyak orang gitu. Jadi dress proper gitu loh, gitu sih. Terus keterampilan komunikasi tadi, terus kamu tunjukkan juga kalau misalkan kamu minat di sini, apa yang sudah kamu pelajari untuk bidang ini, kayak gitu. Jadi bukan yang misalkan kita nggak punya basic marketing terus tiba-tiba masuk dan kita nggak ada tahu apa-apa gitu ya Mbak? Kamu nggak riset apapun gitu kan, jadi ibaratnya kamu kosong kan yang kamu sampaikan nanti. Ibaratnya aku mau ngelamar ini dong, kayak gitu. Apa yang kamu punya? Kita kan pasti kayak gitu ya. Gitu. Karena nanti bakal susah ya Mbak ya kalau misalkan kita juga belum riset sama sekali. Terus waktu nanti misalkan nih keterima gitu kan, tapi ternyata nggak ada basic, maksudnya nggak tahu basicnya sama sekali kan, bakal susah juga ya waktu kerjanya nanti. Oke. Nah, mau tanya nih Mbak, biasanya apa sih kesalahan dari calon kandidat ini waktu interview kayak gitu? Kesalahan? Maksudnya ternyata hal ini tuh nggak boleh dilakuin loh waktu interview, itu apa gitu? Mungkin ini secara garis besarnya aja ya. Jadi kalau aku ngomongin kesalahan rata-rata itu mereka nggak paham profil perusahaan sama nggak paham posisi yang mereka lamar. Gitu. Padahal itu yang paling penting ya Mbak? Paling penting. Jadi persiapkan dengan baik semuanya ya. Misalnya nih, kamu tadi kita balik lagi, kamu mau ngelamar marketing tapi kamu nggak suka ketemu orang. What? Gimana tuh? Ya ditutupin aja. Sedangkan marketing kan biasanya dituntut untuk seperti itu ya. Mereka harus sering berinteraksi sama orang, ngobrol sama orang, gimana ngomong yang enak sama orang, negosiasi gitu kan. Sedangkan secara personality kamu nggak suka itu gitu. Ya nggak nyambung lah ibaratnya gitu. Bener. Dan kalau misalkan kita tanya juga nih, kamu tahu nggak perusahaan kita bergerak di bidang apa? Dia belum ngasih jawaban, berarti kan dia belum riset sebelumnya dong. Iya gitu.
Mungkin dia tahu dari temennya doang kali ya, kayak coba deh kamu lamar di PT ini. Nah gitu. itu biasanya kayak gitu. Iya. Kamu tahu dari temanmu, kamu tahu dari media sosial. Di situ kan pastinya kalau kita upload flyer itu ada job deskripsi ya. Iya benar. At least kamu baca lah di situ job deskripsinya apa aja yang dibutuhkan. Job desknya apa aja yang dilakukan sama kualifikasinya apa. Oke. Itu harus jelas dulu ya berarti. Jadi jangan sampai waktu interview nih kalian hahaha nih apa ini? Bingung juga HRD-nya ini. HRD-nya pun bingung. Nah itu cara menghindarinya gimana tuh Mbak? Kesalahan-kesalahan kayak gitu tuh? Pastinya tadi ya balik lagi mungkin kita memang harus mempersiapkan lebih matang sebelumnya. Boleh tuh kalian kalau di YouTube tuh latihan cara menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh HR gitu ya. Itu boleh sekali kamu latihan presentasi diri, komunikasi, itu sangat menunjang proses interview gitu. Jadi kalau misalkan dan usahakan datang lebih awal ya, karena kalau misalkan terlambat biasanya udah nggak fokus nih gitu. Jadi datang lebih awal, kamu bisa sambil latihan ngobrol dan yang lainnya. Usahakan sih dibuat santai gitu lah. Jangan tegang gitu ya. Iya, kalau tegang ada kecemasan. Aku tadi sempat tegang sih tapi kamu tanya. Iya nih biasanya yang interview orang guys, sekarang aku yang interview HRD. Baru aja aku nanyain orang, sekarang aku ditanyain. Jadi kecemasan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi usahakan dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Kamu latihan nih apa aja sih biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh HRD kayak gitu. Malah biasanya tuh ada yang bilang dipertanyakan jebakan gitu kan ya. Oh iya ada yang bilang kayak gitu biasanya. Sebenarnya kita nggak ada pertanyakan jebakan sih, nggak ada. Kita tuh tanya buat tahu maksudnya sejauh apa kompetensi kamu, apakah itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu loh. Malahan kita tuh berharap kamu tuh satu-satunya kandidat biar aku cepat selesai. Tolong kamu jawab. Gitu. Harapan kita malah kamu tuh kandidat yang memang capable banget untuk posisi ini gitu. Oke, jadi ya kembali lagi ya harus dipersiapkan ya teman-teman kalau mau interview ya. Jangan bikin HRD-nya bingung ini. Oke, nah terakhir nih Mbak, mungkin Mbak Eka punya pesan-pesan buat calon-calon kandidat di luar sana yang mungkin lagi mau interview nih di perusahaan atau teman-teman yang lagi mau ngelamar kerja. Nah itu ada pesan-pesannya nggak apa nih? Untuk teman-teman job seeker mungkin ya. Job seeker. Cari kerja emang capek ya. Tapi lebih capek lagi kalau nggak kerja. Aduh. What's of the day? Jadi usahakan dalam proses interview itu kamu akan mendapatkan dua hasil. Salah satu ya. Kamu diterima dan kamu tidak diterima. Kalau kamu diterima ya syukur alhamdulillah nih. Tapi kalau misalkan kamu tidak diterima, mungkin terdengar klise ya. Jadi never give up dan keep moving kayak gitulah. Usahakan tinggalkan kesan yang baik ke HRD gitu. Jadi even kalian nggak diterima, kalian bisa tuh minta feedback kekurangannya di apa kayak gitu, sehingga itu bisa menjadi poin-poin kalian untuk improve kayak gitu. Karena dari aku sendiri ada beberapa dari sekian banyak orang yang aku interview mungkin ya, masih ada 1-2 gitu yang memang memberikan kesan yang aku masih simpan di CV-nya. Gitu. Masih keinget ya Mbak ya sama orang itu. Jadi mungkin kamu pernah interview sama aku di posisi A gitu ya. Tapi belum rezekinya di posisi A nih gitu. Tapi secara personality, terus secara kompetensi dia mungkin dari komunikasinya dia terus dia cepat tanggap, terus dia mau belajar, struggle-nya lah nih anak gitu kan. Jadi aku tetap keep CV-nya, terus kalau misalkan aku butuh suatu saat untuk posisi lain, aku bisa panggil dia lagi. Gitu. Nah, jadi apa ya, gak apa-apa lah minta feedback ke HRD kayak gitu, buat jadiin acuan, learning from rejection gitu sih. Siap. Terima kasih Mbak Eka buat pesan-pesannya. Dan thank you juga udah hadir di sini. Mau di interview ya kan? Mbak Eka hari ini biasanya interview orang nih. Nervous awal-awalnya ya. Meanwhile, gak apa-apa, nanti ada next selanjutnya ya Mbak, interview lagi. Jangan dong. Kalau gitu thank you buat teman-teman semuanya sudah nonton. Buat yang lagi cari kerjaan, semoga cepat dapatkan kerja ya kan. Terus jangan lupa nih mungkin bisa ikutin tips-tips dari Mbak Eka tadi ya untuk interview, siapa tahu berguna buat kalian juga. Dan jangan lupa buat subscribe di channelnya Media Inovasi Indonesia. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Bye.